atas undangan yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu seminggu yang lalu. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Leni, saya adalah mediator yang bersertifikat Mahkamah Agung dengan nomor 003 tahun 2023. Nah, jadi saya merupakan mediator yang ditunjuk atau disetujui oleh Bapak dan Ibu sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya persilahkan Bapak atau Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapapun boleh, Bapak atau Ibu yang mau duluan, silakan. Dari pihak Bank Eka, nama saya Eko, selaku pegawai di Bank Eka. Jadi Ibu Rudi ini pinjam duit pinjaman sebesar 500 juta dengan jangka waktu tempo 25 tahun. Sudah berjalan itu 10 tahun, Bu. Cuman baru 10 tahun ke depan ini macet-macet, Bu, pembayarannya. Tahan sok terus. Sampai saya kasih SP1, surat peringatan 1 sampai ketiga, tidak ada tanggapan, Bu. Karena di sini saya menghadap Ibu untuk menegosiasi gimana langkah saya, karena masih ada sisa sekitar 200 juta, Bu. Oke, Bapak, karena kita kan perkenalan dulu, Bapak udah perkenalan, nanti kita lanjutkan untuk membahas permasalahan apa yang terjadi antara Bapak itu. Saya silakan pada Ibu untuk memperkenalkan diri dulu. Karena ada kata pepatah, tak nama kata sayang ya, Bu, ya Pak. Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Nama saya Ibu Rudi. Dalam hal ini saya adalah salah satu nasabah yang memang mengagunkan sertifikat saya untuk diberikan utang. Selama 10 tahun ini saya memang membayar dengan lancar, tapi karena ada kendala di lapangan, sehingga di hampir 1 tahun terakhir ini saya memang banyak menunggak. Tapi dalam hal ini saya juga minta tolong dengan Ibu bahwa saya bukan tidak punya etika, tapi saya berharap dengan adanya pertemuan ini aku bisa menemukan solusi bagaimana untuk penyelesaiannya ke depan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rudi ya. Jadi Bapak dan Ibu Rudi ya, sebelum kita memulai untuk proses mediasi ini, saya akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan mediasi. Jadi mediasi ini tujuan kita adalah untuk menyelesaikan permasalahan ini berdasarkan kesepakatan. Jadi ada nanti Bapak memberikan usulan, Ibu juga memberikan usulan, kita nanti menyepakati apakah ini nanti akan kita selesaikan secara damai atau bagaimana. Tujuannya itu memediasi ini agar nanti dapat diselesaikan dengan baik antara Bapak dengan Ibu, supaya tidak terjadi permusuhan. Nah, kedudukan saya di sini, saya tidak memihak Bapak atau Ibu, jadi saya netral ya. Jadi saya nanti akan menampung apa yang dimau oleh Bapak dan juga Ibu, nanti kita tuangkan di dalam kesepakatan apabila nanti kita menemukan kesepakatan di dalam perkara ini. Jadi sebelum kita memulai mediasi ya, kita buat aturan dulu. Jadi supaya nanti tidak bentrok dan lain sebagainya, kita harus ada aturan yang harus kita patuhi selama kita menjalani mediasi. Nah, misalnya ya, pada saat Bapak menyampaikan usulan, Ibu tidak boleh menyela. Begitu juga sebaliknya. Nah, tidak boleh mengatakan kata-kata kasar dan lain sebagainya. Nanti saling mendengarkan bergantian pada saat menceritakan apa yang menjadi persoalan di antara Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira Bapak ada masukan tidak berkaitan dengan aturan tersebut? Misalnya Bapak mau Ibunya bagaimana atau ini, Bapak ada usulan? Saya mau menjelaskan mungkin enggak di depan Ibu Rudi. Oh gitu. Oke, nanti kita ada tahap itu Bapak. Jadi di dalam ini nanti kita ada tahap kaukus, namanya saya bisa berbicara empat mata dengan Bapak juga dengan Ibu. Kalau kepentingannya memerlukan, kita bisa berbicara empat mata. Oke. Mengenai jadwal mediasi, ini kita bisa buat tunda ke minggu depan atau kita tetap laksanakan hari ini, itu terserah pilihan Bapak Ibu. Kalau misalnya memang dari pihak belum bisa menolak itu, saya sih pengen segera didapatkan keputusan. Hari ini kita Kalau tetap memang laksanakan jadwal mediasinya ya. Jadi sepakat kita akan tetap lanjutkan ini, tidak mikir-mikir dulu tunda seminggu atau bagaimana. Tetap kita lanjutkan hari ini. Oke Bapak. Tadi Bapak kan sudah bercerita sekilas ya mengenai kasus posisinya
Jadi Bapak dari Bang Eka itu ada pinjaman 500 juta, 10 tahun, macet. Ini proses apa yang sudah Bapak lakukan? Peminjaman Ibu Rudi ini peminjaman kur. Pinjaman kur ya? Iya, pinjaman kur. Selama ini prosesnya sudah saya datangin ke rumahnya, tidak dibuka pintunya. Terus tanya tetangga, tidak tahu. Tanya RT, tidak tahu. Sehingga saya kirim surat dari bank, direktur ke nama Ibu Rudi, tidak ada tanggapan. Karena itu kami akhirnya sama pihak bank masuklah istilahnya surat itu ke Polresta untuk minta tolong di mana informasinya. Alhamdulillah sekarang Ibu Rudi sudah keluar, dia sudah muncul. Makanya dari situ kami ingin selaku mediator bagaimana langkah kami kita ditengahkan. Kalau tanggapan dari Ibu berdasarkan cerita dari Baik tadi, ya terima kasih Bu. Pada dasarnya saya bukannya bersembunyi atau apa, tapi karena memang di dalam 2 tahun terakhir ini kita tahu sendirilah dalam kondisi COVID dan lain sebagainya, bisnis yang saya gunakan dari kur ini kan mengalami kemerosotan. Nah, saya kan pernah minta waktu, tenggang waktu kepada pihak bank, tapi pihak bank tidak memberikan itu. Bahkan mereka mengirimkan debt collector dengan cara-cara yang kurang tepat. Nah, itu yang membuat saya punya ketakutan tersendiri sehingga terkesan saya bersembunyi. Pada dasarnya saya juga siap menghadapi segala sesuatunya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berarti Ibu sebenarnya punya niat ya punya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Iya betul. Sisa utangnya tadi berapa Pak? 200 juta ya? Iya. Dari sisa utang ini itu 200 juta itu Bapak bisa memberikan kesempatan misalnya kepada Ibu? Ya kalau itu emang pasti dengan kesempatan istilahnya tenggang waktu, ya nggak ada masalah Bu, asalkan tidak molor lagi. Saya nanti akan laporan ke direktur bank supaya ada kepastian hukum dan kepastian nilai yang itu harus lunas. Berarti kalau seandainya Ibu Rudi mempunyai kemampuan, Bapak bisa memberikan kesempatan gitu kepada Ibu Rudi untuk melakukan. Tapi hanya sekali Bu, nggak bisa lagi karena kami udah 3 kali ngirim surat. Oh gitu. Saya pun ini kan ya istilahnya harus laporan juga dengan direktur bank. Ini pembayarannya harus sekaligus ya Pak? Ya kalau bisa nggak, yang penting tenggang tanggal dan tahunnya pas. Kalau dari Ibu sendiri, kira-kira Ibu punya kemampuan nggak sekarang? Kira-kira kemampuan Ibu berapa? Coba. Bisa, artinya gini, itu kan utang saya cukup banyak, 500 juta ya, artinya saya sudah jalan kan itu setengah lebih. Iya. Tinggal 200 juta lagi dengan jaminan yang saya miliki, sebetulnya perkiraan yang bisa lebih dari itu. Nah sebetulnya saya bisa saja kalau misalnya memang dari bank ini keberatan, saya pinjam dari bank lain untuk tutup ini. Tapi kan alangkah baiknya dengan cara kekeluargaan saya bisa tutup dulu utangnya sehingga nilai hutang saya cuma 200 juta sehingga saya mempunyai nilai bunga yang lebih kecil. Seperti itu. Tapi dari pihak bank belum menyetujui karena kendala beberapa bulan saya belum ada pembayaran seperti itu. Nah, jadi permintaan dari Bu Rudi ini untuk mereschedule ya Bu ya pinjaman Ya, tersebut ya. betul. Mungkin angsurannya, kira-kira Ibu punya kemampuan berapa di dalam angsuran ini per bulan? Kalau masih di bawah 5 juta saya masih bisa ya. Masih di bawah 5 juta. Oke. Kira-kira menurut Pak Rudi kalau seandainya Bu Rudi ini punya niat untuk membayar per bulannya mempunyai kemampuan 5 juta. Dari Pak Rudi sendiri ini terima atau bagaimana? Ya kalau istilahnya kami tenggang tahunnya aja. 2 tahun lagi apa 1 tahun lagi, yang penting uang 200 juta ini selesai. Oh begitu, dalam waktu ya. Berarti Bu Rudi bisa mengangsur sesuai kemampuannya. Kalau seandainya bulan ini ada 10 juta, Bu Rudi Bu bisa Rudi mau pinjam kiri kanan itu urusan Bu Rudi gitu ya. Oke. yang penting lunas di bank. Kalau dari Bu Rudi sendiri gimana? Berdasarkan penawaran dari Bapak. Kita kena BI checking. Baik, intinya gini aja Pak, kalau misalnya memang ini harus diselesaikan, kan seperti yang saya sampaikan bahwa angsuran yang bisa saya bayarkan sekian dengan nilai pinjaman 200 juta sehingga kan dimohon ada kebijakan dari pihak bank karena saya sudah melakukan pembayaran selama ini dengan lancar. Oke. Coba kita hitung dulu ya Bu, kira-kira kalau misalnya 24 bulan, Bapak bisa memberikan waktu 24 bulan Bapak? Insya Allah ya. Kalau seandainya sisa 200 juta ya Bu ya, misalnya 200 juta kita bagi 24 bulan,
kira-kira kira-kira per bulannya berapa itu ya? 10 jutaan kurang lebih ya. 10 jutaan. Kalau misalnya kita patok ibu membayar ke bapak 10 juta misalnya. Kira-kira ibu mempunyai kemampuan tidak? Kalau 10 juta memang agak berat. Agak berat. Ini paling tenggang waktunya ya. Tenggang waktu ditambah. Oke, kira-kira bapak kalau seandainya ibu Rudi ini meminta penambahan tenggang waktu, bisa diberikan tidak Pak kira-kira? Ya, nggak bisa banyak. Kalau saya berikan nggak bisa banyak. Paling hanya 6 bulan atau 5 6 bulan. Berarti 30 bulan ya. Saya rasa cukup adil ya Bu ya. Cukup penawaran dari Bapak juga, Bapak udah juga ini ya. Kira-kira Ibu bisa terima tidak? Kira-kira kita 30 bulan ya, diberikan kesempatan oleh Bapak 30 bulan untuk mengangsur utang, sisa utangnya itu sebesar 200 juta. Kalau misalnya saya up dikit jadi ya Masih bisa biar ya? ketemu aja kan, artinya di 30 bulan itu kan tercapai. 30 bulannya tercapai, alhamdulillah ya. Berarti ada jalan tengah ya Bapak Ibu ya. Ibu punya kemampuan mungkin bisa nge-up sampai 7,5 juta. Bapak juga memberikan waktu 30 bulan untuk permasalahan ini, berarti kan kita bisa sepakat adil ya. Mungkin bagi ibu punya kesempatan, Bapak juga uangnya kembali. Jadi kembali ke kepentingannya, ibu juga jaminannya tidak dilelang dan Bapak mendapatkan pinjamannya itu dibayar. Oke, berarti kita sepakat ya, berarti ada diberikan waktu, ibu diberikan waktu 30 bulan. Berarti kalau kita sepakat, kita buat akta perdamaian. Oke. Jadi nanti mulai pembayarannya ini kira-kira kapan ya Pak? Di dalam akta ini harus kita cantumkan bahwa Bapak dan Ibu sepakat gitu ya, sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan perdamaian. Nah, metode pembayarannya apakah kita mulai bulan depan atau bulan ini? Per awal bulan sesuai dengan tanggal yang disepakati. Awal bulan, berarti bulan depan ya Bapak? Oke, kita sepakati gitu ya. Oke. Nah, mengenai honor ya Bu, honor saya selaku mediator itu disepakati apakah akan Ibu dan Bapak bagi dua atau mungkin ditanggung Bapak atau Ibu saja? Ya, mungkin bisa. Bang lah yang menanggung. Ya nanti dari saya pihak pengadilan. Oh, berarti pihak Bang. Sepakat ya Bapak Ibu? Oke. Baik, karena kita sudah sepakat, Bapak memberikan waktu dan Ibu bersedia untuk membayar hutangnya di bank, maka kita menandatangani akta perdamaian ini. Oke, baik. Silakan Bapak ditandatangani. Sebelah mana Bu? Di sebelah sini Bapak, silakan. Oke, baik Ibu, silakan. Ibu. Ya. Iya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sepakat ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mudah-mudahan ke depan Ibu diperlancar rezekinya, Bapak juga. Terima kasih ya atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah karena niat baik kita sudah menyelesaikan perkara dengan baik. Sampai ketemu lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.